Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Stiopalupi dari SMA Negeri 3 Jember. Saya akan memaparkan pemahaman Merdeka Belajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pada Merdeka Belajar, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa murid adalah anak didik yang harus dididik dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang berlaku saat ini. Macam-macam cara akan digunakan untuk mengharuskan anak itu belajar di sekolah maupun di rumah. Dengan hukuman dan ancaman, anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Tak jarang, guru menjadi otoriter dan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya perkembangan pribadinya. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, berikut kesimpulan dan penjelasan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun, merdeka belajar, pendidikan yang berhamba pada anak, pendidikan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti. Pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Artinya bahwa pendidikan dan pengajaran dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing siswa. Siswa diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang berdasarkan keinginan mereka. Peran guru memberikan dukungan dan tuntunan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Pendidikan yang berhamba pada anak. Artinya, pendidikan dan pengajaran menitik beratkan siswa sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani. Dan guru berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Dalam pendidikan, peran guru diibaratkan seperti petani yang menanam padi, sedangkan anak-anak diibaratkan seperti biji padi yang ditanam oleh Pak Tani. Petani tidak dapat mengubah padi yang ditanamnya untuk tumbuh menjadi jagung. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membersihkan hama yang mengganggu tanaman padi agar tanaman bisa tumbuh dengan baik.
beda jenis tanaman akan beda perlakuannya. Misalnya, pada saat memelihara tanaman padi akan berbeda cara dengan saat memelihara tanaman kedelai. Artinya, tugas seorang guru lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa. Dukungan guru lebih dilakukan melalui dukungan psikologis, meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses belajar. Guru harus berperan aktif memberikan tuntunan dan arahan ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka tugas kita sebagai guru adalah menuntun, membimbing, dan menjadi instruktur agar murid kita berkembang sesuai dengan keinginan dan potensinya, sehingga anak-anak akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa kita sebagai guru harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Saat ini, setiap anak harus memiliki kecakapan abad 21 yang meliputi creativity thinking, critical thinking, communication, dan collaboration. Siswa harus kreatif, mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu berkolaborasi dengan baik. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para guru untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, harus disaring dan diselaraskan dulu, dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya. Indonesia juga memiliki keberagaman sosial budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam menuntun proses pendidikan anak. Selain itu, pendidikan juga berfokus pada pengembangan budi pekerti atau akhlak mulia. Guru harus memberikan teladan yang baik dan melakukan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak. Hal ini juga sesuai dengan tulisan Ki Hajar Dewantara tentang aliran yang berhubungan dengan kekuatan pendidikan yang terkenal dengan nama Konvergente Teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram.
sesuai semboyan Jiwa Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu ing ngarsa song tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Seorang guru harus menghargai dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada diri anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang mandiri, terampil, dan berakhlak mulia, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian penggambaran dari saya tentang pemahaman Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.